Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب. طاعته للعاملين أفضل مكتسب وتقواه للمتقين أعلى نسب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هزم الأحزاب وغلب. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وانتخب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى صاحبه أبي بكر الفائق في الفضائل والرتب،
وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب وعلى عثمان ذي النورين التقي النقي الحسب وعلى علي صهره وابن عمه في النسب وعلى بقية أصحابه الذين اكتسبوا في الدين أعلى فخر ومكتسب وعلى التابعين لهم بإحسان ما أشرق النجم وغرب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله فإن في تقواه السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dengan bersungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Allah dan bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ibadallah, sesungguhnya kebahagiaan yang abadi adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa tidak hanya berbahagia di dalam kehidupan di dunia, tetapi mereka juga akan mendapatkan kebahagiaan di kehidupan akhirat. Maka bersungguh-sungguhlah untuk menjauhi dosa-dosa dan maksiat kepada Allah, baik itu dosa dan maksiat meninggalkan perintah-perintah Allah ataupun dosa dan maksiat melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya itulah ketakwaan kepada Allah Jalla fi'ula. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan maksiat hanyalah kenikmatan sesaat. Dosa dan maksiat itu adalah sengsara yang berkepanjangan. Seluruh problem kehidupan ini sumber terbesarnya adalah dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Jalla Jalaluh, ataupun dosa-dosa kecil yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menumpuk-numpuk dalam kehidupan seorang hamba. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknah." Hendaklah kalian menjauhi dosa-dosa yang dianggap sepele atau kecil. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu bisa berakumulasi, menumpuk pada diri seseorang sehingga bisa membinasakannya. Para ulama berkata, hal itu karena dosa-dosa kecil bila telah menumpuk dalam jumlah banyak dan belum dibersihkan, niscaya bisa membinasakan pelaku dosa-dosa tersebut. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala, seorang tokoh ulama tabi'ut tabi'in, pernah berkata dalam bentuk syair. Beliau mengatakan, "Ra'aitu adz-dzunuba tumitul qulub wa qad yurithu adz-dzulla idmanuha wa tarku adz-dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha." Aku melihat dosa-dosa itu mematikan hati, dan terus-menerus melakukan dosa akan mewariskan kehinaan. Meninggalkan dosa itu adalah kehidupan bagi hati, dan tidak mau melakukan dosa itu lebih baik bagi dirimu. Bila demikian halnya, maka jangan sampai kita meremehkan dosa walaupun dosa itu adalah dosa kecil, karena hal itu bisa membinasakan diri kita sendiri. Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhahu berkata, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r kunna lana'udduha 'ala 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat." Sungguh
kalian melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dalam pandangan kalian itu lebih kecil daripada sehelai rambut, padahal dahulu kami menghitungnya di masa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam perkara-perkara yang membinasakan. Bilal bin Sa'ad rahimahullahu taala berkata, la tanzur ila sigharil khati'ah walakin ila 'azamati man 'asaita. Jangan kamu melihat kepada kecilnya kesalahan dosa, namun lihatlah keagungan dari yang engkau berbuat maksiat kepadanya, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dosa dan maksiat memiliki dampak buruk. Sebelum disiksa pelakunya dengan api neraka, dosa dan maksiat itu mendatangkan dampak-dampak tidak baik dalam kehidupan di dunia ini. Dosa dan maksiat pasti menimbulkan madarat atau kerugian. Madarat dosa dan maksiat bagi hati seperti madarat yang ditimbulkan oleh racun bagi tubuh. Madarat tersebut memiliki tingkatan yang beragam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia tidak akan binasa hingga diri mereka banyak berbuat dosa. Di antara dampak buruk dan mudarat dosa bagi kehidupan kita, dosa dan maksiat tersebut menghalangi seseorang dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati, sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah berkata di dalam gubahan syair beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada guruku Al-Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Dia mengarahkan aku agar meninggalkan kemaksiatan, dan dia memberitahu bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Boleh jadi karena perbuatan maksiat kita, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka Allah beratkan kaki kita melangkah ke majelis-majelis ilmu. Boleh jadi karena perbuatan dosa dan maksiat kita, Allah tidak buat hati kita tertarik dengan majelis-majelis ta'lim. Boleh jadi karena perbuatan dosa dan maksiat kita hadir juga ke majelis ta'lim, tapi Allah buat kita tidak paham tentang ilmu. Boleh jadi Allah beri kita pemahaman tentang ilmu, tapi Allah halangi kita dari mengamalkan ilmu tersebut. Kenapa? Karena dosa dan maksiat itu menghalangi seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, dosa menjadi penghalang dari mendapatkan rizki. Takwa kepada Allah Ta'ala adalah perkara yang mendatangkan rizki, maka meninggalkan takwa akan menyebabkan kefakiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seseorang itu benar-benar terhalangi dari rizki karena dosa yang dilakukannya. Boleh jadi karena dosa dan maksiat kita, Allah halangi kita dari mendapatkan rizki. Dan perlu untuk kita pahami bersama bahwasanya rizki itu bukan hanya sekedar harta dan kekayaan. Jangan mempersempit pemahaman tentang rizki. Rizki Allah boleh jadi berupa rizki-rizki batin, bukan hanya rizki-rizki zahir dan nampak. Boleh jadi seseorang berbuat maksiat, tapi masih diberi Allah Subhanahu wa ta'ala harta yang berlimpah. Boleh jadi seseorang berbuat dosa, tapi masih diberi Allah Subhanahu wa ta'ala harta yang banyak, tetapi dia dihalangi dari rizki-rizki yang lainnya. Karena rizki bukan semata-mata harta, rizki bukan semata-mata uang, rizki bukan semata-mata harta benda. Boleh jadi orang-orang yang diberi kekayaan padahal dia bergelimang dosa dan maksiat, tapi dia dihalangi dari rizki-rizki yang lainnya, rizki beribadah kepada Allah. Betapa banyak orang yang terhalangi dari bangun malam bermunajat kepada Allah karena dosa-dosa yang dia lakukan. Dan bangun malam untuk sholat tahajud itu adalah rizki yang tak ternilai harganya. Ada banyak orang yang terhalangi dari lisannya basah dengan Al-Quran. Kenapa? Karena dosa-dosa yang dia lakukan. Dan rizki mampu membaca Al-Quran itu adalah rizki yang tak ternilai harganya. Boleh jadi ada orang-orang yang berbuat maksiat tapi bergelimang harta dan kekayaan, tapi dia terhalangi dari bisa berzikir kepada Allah, dia terhalangi dari bisa hadir ke majelis ta'lim, dia terhalangi dari perbuatan ibadah lainnya, dari menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki Allah boleh jadi bukan dalam bentuk harta, rizki Allah boleh jadi dalam bentuk kemampuan seorang hamba, taufik dari Allah untuk melakukan ibadah penghambaan kepada Allah Jalla fi'ulah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara dampak buruk dosa atau mudarat dosa dan maksiat,
Disebutkan oleh para ulama bahwasanya dosa dan maksiat menjadikan berbagai urusan menjadi sulit bagi pelakunya. Bila ketakwaan kepada Allah itu menjadikan semua urusan dimudahkan oleh Allah, maka orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat akan dipersulit urusan-urusannya. Hampir setiap perkara yang dia urusi seolah tertutupi jalannya. Kebanyakan orang tidak menyadari ketika dia mendapati pintu-pintu kebaikan dan berbagai masalah tertutup, itu adalah akibat dari dosa dan maksiat yang dilakukannya. Kemudian di antara dampak buruk dosa dan maksiat lagi bahwa pelaku dosa mendapati kegelapan di hatinya secara hakiki. Kegelapan maksiat akan menguat sampai terlihat di mata, lalu terus menguat hingga menyelimuti wajah dan menjadi tanda hitam hingga setiap orang mampu melihatnya. Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan secara ringkas pengaruh dosa tersebut sebagai berikut: Innalil hasanati dhiya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil rizqi wa quwwatan fil badan wa mahabbatan fi qulubil khalqi wa inna lis sayyi'ati sawadan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi wa wahnan fil badani wa naqsan fil rizqi wa bughdatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya kebaikan mempunyai sinar di wajah, cahaya pada hati, kelapangan dalam rizki, kekuatan pada tubuh, serta rasa cinta di hati para makhluk. Sesungguhnya dosa dan maksiat dan keburukan memiliki tanda hitam di wajah, kegelapan di dalam hati, kelemahan di tubuh, kekurangan dalam rizki, serta kebencian di hati para makhluk. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dosa dan maksiat akan membuahkan dosa yang semisalnya. Dosa dan maksiat akan melahirkan kemaksiatan yang semisalnya, hingga seorang pelaku maksiat merasa berat untuk berhenti dari maksiat tersebut. Sebagian ulama mengatakan, inna min uqubatis sayyi'ati as-sayyi'ata ba'daha wa inna min thawabil hasanati al-hasanata ba'daha. Sesungguhnya sebagian dari hukuman dari keburukan adalah keburukan berikutnya, dan sesungguhnya termasuk balasan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Boleh jadi setelah kita terjerumus ke dalam dosa, terjerumus lagi dan lagi. Itu diantara pengaruh buruk dosa yang kita kerjakan. Hari ini kita melakukan dosa riba, besok kita terjerumus lagi ke dalam dosa riba, lusa kita terjerumus lagi ke dalam dosa riba. Hari ini kita terjerumus ke dalam dosa zina, besok terjerumus lagi ke dalam dosa zina, lusa terjerumus lagi dalam dosa zina, dan dosa-dosa lainnya. Jadi dosa melahirkan dosa berikutnya. Itu termasuk dampak buruk kemaksiatan dan dosa. Dan ada banyak orang yang tidak menyadari hal tersebut. Ada banyak orang yang tidak paham tentang hal ini. Dia merasa dia melakukan dosa dan maksiat, tetapi tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Keterjerumusannya untuk yang kesekian kalinya ke dalam dosa, itu adalah bagian daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Maksiat menyebabkan hati tidak menganggap maksiat sebagai sebuah keburukan. Hati tidak lagi menganggap kemaksiatan sebagai perkara yang buruk, karena maksiat tersebut telah menjadi kebiasaan. Sampai pada tingkatan para pelaku maksiat justru berbangga diri dengan maksiat yang dia lakukan dan menceritakannya kepada orang yang tidak mengetahui bahwa ia melakukan maksiat tersebut. Akibat logis dari kondisi batin yang sudah sedemikian rusak adalah hilangnya keinginan untuk bertaubat dari maksiat yang dia lakukan. Inilah yang biasa terjadi pada orang-orang yang suka bermaksiat secara terbuka dan menceritakan kemaksiatan yang dia lakukan kepada orang banyak. Dalam sebuah hadis disebutkan daripada Sayyidina Salim bin Abdullah qal, sami'tu Aba Hurairah yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa inna minal mujaharah an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu وقد ستره الله فيقول فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. Dari Salim bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahirin, orang-orang yang melakukan mujaharah atau orang-orang yang menceritakan dosa-dosa yang dikerjakannya. Melakukan dosa, meminjam hutang dengan cara riba, diceritakan ke sana kemari, berbangga diri dengan dosa tersebut. Mereka lah orang-orang mujahirun yang dikatakan oleh Nabi, setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang secara terang-terangan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dengan bangganya menceritakan dosanya kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain.
Dan termasuk perbuatan mujaharah, terang-terangan berbuat dosa, adalah seorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi harinya dia menceritakannya, padahal Allah telah menutupi perbuatannya tersebut. Berzina di malam hari, tidak ada yang mengetahuinya. Ketika datang waktu pagi, kemudian dia bercerita dengan temannya bahwa tadi malam dia melakukan dosa zina. Dia meminum minuman keras, kemudian tidak ada yang melihatnya. Kemudian esok harinya dia bercerita kepada temannya bahwa tadi malam dia mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Dia meminjam uang dengan cara yang riba, tidak ada yang mengetahuinya. Tapi setelah pulang dari tempat itu dia bercerita kepada tetangganya, kepada sahabatnya, kepada temannya. Orang-orang semacam ini berdasarkan hadis ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Di antara dampak buruk dosa dan maksiat, jemaah Jumat rahimakumullah, maksiat akan membuat pelakunya menjadi orang yang hina. Di antara dampak maksiat adalah mewariskan kehinaan, karena kemuliaan sejati hanyalah terdapat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Barang siapa mencari kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia mencarinya dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak akan diperoleh kecuali dengan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena seluruh kemuliaan adalah milik Allah. Barang siapa merasa mulia dengan yang Maha Pencipta, maka Allah akan memuliakannya. Sebagian ulama salaf berdoa di dalam munajat mereka mengatakan, Allahumma a'izzani bi ta'atik wa la tudhillani bi ma'siyatik. Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan aku dengan bermaksiat kepadamu. Di antara dampak buruk maksiat, jemaah yang dirahmati Allah, bahwa maksiat dan dosa bila sudah banyak akan menutup hati pelakunya. Ini berdasarkan hadis Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbuhu wa huwa ar-ranu alladhi dzakarahu Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan dan dosa, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat dosa, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang dimaksud dengan ar-ran yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak. Demikian sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Perbuatan dosa yang mereka kerjakan itu, kata Allah, menutupi hati mereka. Ini hanyalah sebagian kecil dari akibat buruk dosa dan maksiat. Masih banyak yang lainnya sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayah untuk bertaubat atas dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan bimbingan kepada kita semua untuk menjauhi dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بذلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله خالق جميع المخلوقات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير من أدى الأمانات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أزكى البشريات وعلى آله وصحبه ما دامت الأرض والسماوات.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا أسباب سخط الجبار فإن أجسادكم وأقدامكم على النار لا تقوى. ثم اعلموا عباد الله أنكم غدا ميتون وأنكم إلى الله تبعثون وتحشرون وعن كل صغير وكبير أنتم مسؤولون. ثم صلوا وسلموا عباد الله على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صاحب الحوض والشفاعة كما أمركم ربكم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيه بكم أيها المؤمنون فقال جل من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وعلى آله وصحبه والتابعين. وارض اللهم عن الخلفاء الأئمة الحنفاء ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي السبطين وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل هذا البلد بلدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأراد بلدنا وسائر بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم رد عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والخمر والزنا والسيوف المختلفة والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا. اللهم ارحم والدينا ارحمهم أحياء وأمواتا. اللهم من كان منهم حيا فألبسه لباس الصحة ومن كان منهم تحت التراب فصب عليه رحمتك صبا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.